Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alia Azhara dari kelas BK 22A1. Izin ingin mengerjakan tugas untuk UTS PAI. Yang pertama yaitu bagaimana dampak problematika pernikahan dalam Islam. Jadi problematika pernikahan dalam Islam dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Dan beberapa dampak tersebut yaitu yang pertama kesejahteraan mental dan emosional, yaitu ketidakcocokan dalam pernikahan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi, baik bagi pasangan maupun anak-anak. Dan yang selanjutnya, stabilitas keluarga. Masalah dalam pernikahan seringkali berujung pada perceraian yang dapat mengganggu stabilitas keluarga dan mempengaruhi perkembangan anak. Dan yang selanjutnya, dampak sosial. Perceraian dan konflik dalam pernikahan dapat memicu stigma sosial dan mengubah dinamika masyarakat seperti meningkatkan jumlah keluarga tunggal. Dan yang keempat yaitu aspek ekonomi. Permasalahan dalam pernikahan bisa berdampak pada kondisi finansial baik melalui biaya perceraian maupun kesulitan dalam mengelola keuangan keluarga. Dan yang kelima, tantangan hukum dan agama. Perselisihan dalam pernikahan dapat memunculkan tantangan hukum terkait hak-hak pasangan dan anak, serta menimbulkan pertanyaan mengenai perempuan prinsip-prinsip Islam dalam penyelesaian masalah. Dan yang keenam, pengaruh pada generasi mendatang. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak-anak yang dapat membawa dampak jangka panjang pada generasi berikutnya. Nah, jadi menangani problematika pernikahan dalam Islam memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pendidikan, konseling, dan dukungan komunitas. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu bagaimana upaya mengatasi problematika tersebut. Yang pertama yaitu pendidikan pranikah. Mengedukasi calon pasangan tentang tanggung jawab dan hak dalam pernikahan dapat membantu mencegah konflik. Dan yang kedua, konseling keluarga. Mengakses layanan konseling dari ahli atau tokoh agama dapat membantu pasangan mengatasi masalah komunikasi dan konflik. Yang ketiga yaitu dialog terbuka, mendorong komunikasi yang jujur dan terbuka antara pasangan untuk membahas masalah secara konstruktif. Yang keempat yaitu kegiatan komunitas. Mengadakan seminar atau lokakarya dalam komunitas untuk meningkatkan kesadaran dan berbagai pengalaman. Dan yang kelima, dukungan sosial, membangun jaringan dukungan dari keluarga dan teman untuk memberikan perspektif dan bantuan saat mengalami kesulitan. Yang keenam, mengutamakan spiritualitas, mengajak pasangan untuk mendalami aspek spiritual dalam pernikahan seperti sholat, membaca Al-Quran dapat memperkuat hubungan. Dengan pendekatan ini diharapkan masalah dalam pernikahan dapat diatasi dan hubungan dapat dipertahankan dengan baik. Nah, jadi di sini juga ada contoh kasusnya. Jadi di sebuah komunitas terdapat pasangan suami istri yang sering bertengkar. Masalahnya berakar dari komunikasi yang buruk dan ketidakcocokan. Dalam pengelolaan keuangan, pertengkaran ini tidak hanya mempengaruhi mereka tetapi juga kepada anak-anaknya yang menjadi stres akibat suasana rumah yang tidak harmonis. Jadi solusi yang pertama yaitu mengadakan diskusi keluarga, mengorganisir pertemuan dengan pasangan tersebut untuk mendiskusikan masalah mereka secara terbuka dengan menekankan pentingnya komunikasi yang baik. Dalam hal ini bisa mengingatkan mereka tentang firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, dan di antara tanda-tandanya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Dan yang kedua, menyarankan konseling, mendorong pasangan untuk mengikuti sesi konseling dengan seorang ustaz atau ustazah psikolog yang memahami prinsip-prinsip Islam gitu. Nah, selanjutnya hadis yang bisa dijadikan acuannya yaitu ada dari hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku.
Nah, yang ketiga yaitu mengajarkan pengelolaan keuangan. Mengadakan lokakarya tentang manajemen keuangan bagi pasangan dalam komunitas untuk membantu mereka merencanakan keuangan dengan lebih baik. Yang keempat, mendorong ibadah bersama, mengajak mereka untuk melaksanakan ibadah bersama seperti sholat dan membaca Al-Quran untuk memperkuat ikatan spiritual dan emosional mereka. Yang kelima, dukungan sosial, yaitu membangun dukungan dari teman-teman dan keluarga terdekat agar mereka merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalah. Dengan pendekatan ini diharapkan masalah dalam pernikahan dapat diatasi dan hubungan mereka menjadi lebih harmonis. Amal ma'ruf nahi munkar ini berfokus pada mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan cara lembut yang konstruktif. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kekurangan hanya ada pada diri saya dan kelebihannya datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.